Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dangsana Pendidikan Banua, berjumpa lagi dengan saya, host favorit Anda, Wasis Jatmiko, dalam acara podcast PPMP Kalimantan Selatan, Bapandiran, bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Bapandiran yuk! Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tugas dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di Satuan Pendidikan. Sebagai narasumber di studio sudah hadir yaitu Ibu Nurul Amini selaku Ketua Tim Kerja 3 Kemitraan dan Advokasi di PPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bu Nurul Amini. Waalaikumsalam Pak Wasis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah saya juga sehat-sehat. Wah, mantap. Karena saya ikut gerakan sekolah sehat, Bu. Selalu sehat. Sehat ya. Iya. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di studio. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tugas dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, mungkin mohon diceritakan Bu tentang urgensi dari pembentukan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ya, baik. Sedikit bercerita Pak Wasis dan sahabat Dangsana, yang saya ingat pada saat tanggal 8 Agustus tahun 2023 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi dalam Merdeka Belajar episode ke-25 itu meriliskan suatu peraturan atau regulasi yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Perjalanan ini seingat saya mengingatkan kembali Pak Wasis dengan sebelum-sebelumnya itu ada terjadi kasus ya mungkin masyarakat Kalimantan Selatan sudah mengetahui juga di salah satu satuan pendidikan kita terjadi bukan semacam ya bentuk kekerasan Pak Wasis, dan tidak berapa lama mungkin kebetulan ya Pak Wasis akhirnya dengan itu seolah-olah ada chemistry dalam artian kemarin ini tiba-tiba lahirlah, tapi kita tahu pasti Permendikbud itu kan sudah digodok, itu sudah lama ya sebelumnya, itu atas kerjasama 5 kementerian, kemudian juga 3 lembaga yang kita ketahui ya Pak Wasis, dan akhirnya rilislah Permendikbudristek 46 ini. Nah, amanat yang sangat menjadi perhatian kita, khususnya kita yang bergerak di bidang pendidikan nih Pak Wasis, UPT Kemendikbudristek kita BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, ini kita benar-benar harus mampu mengadvokasi satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya, itu adalah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikannya. Jadi satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan non formal ini wajib membentuk TPPK, istilahnya TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Yang kedua, urgensi yang kedua yaitu adalah untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi juga diwajibkan untuk membentuk satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi yang tujuannya adalah ini menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Ini Pak Wasis. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini salah satu amanat ya dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Iya, betul. Berarti sekali. wajib semua satuan pendidikan harus memiliki tim ini. Betul sekali. Di semua jenjang Ibu ya itu ya? Semua jenjang dan non formal juga Bapak. Non formal juga, oke, baik. Nah, bicara tentang TPPK di satuan pendidikan ini Bu Nurul, siapa saja sih yang boleh menjadi anggota TPPK di satuan pendidikan ini? Baik, siap. Anggota dari TPPK, kita lingkup TPPK dulu ya Pak Wasis ya.
TPPKSP ini adalah Yang Satgas ini ya? bukan. Yang di satuan pendidikan? Di satuan pendidikan dulu. Di satuan pendidikan ini adalah guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian komite dan perwakilan orang tua. Jadi jumlahnya pun ganjil Pak Wasis. Jadi dari mulai minimal 3, kemudian 5, 9 dan seterusnya. Kepala sekolah tidak terlibat di dalam keanggotaan Pak Wasis. Ya, jadi kepala sekolah cukup menandatangani SK tersebut. Jadi unsurnya ada 3, orang tua, keperwakilan orang tua atau komite, kemudian guru dan tenaga kependidikan. Siswa juga nggak boleh Bu ya? Siswa tidak boleh. Oke, baik. Lalu apakah ada perbedaan nih antara mungkin yang TPPK, anggota TPPK yang di satuan pendidikan formal maupun non formal ini? Kalau di formal tidak ada perbedaan ya Pak Wasis, tidak ada perbedaan. Tetapi untuk satuan pendidikan yang SDM-nya kurang, itu biasanya kita kolaborasi dalam artian dijadikan satu nih pembentuk. Lebih dari satu satuan pendidikan ya? Iya betul, dijadikan ya. Tetapi yang menandatangannya itu adalah dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan. Iya. Betul. Baik yang PAUD juga begitu ya? Betul. Yang sering terjadi di Kalsel itu pengalaman kita itu adalah di jenjang PAUD Pak Wasis. Karena di jenjang PAUD ini rata-rata SDM-nya istilahnya boleh dikatakan kurang ya. Jadi mereka boleh menjadi satu antara PAUD A atau PAUD B, jadi satu untuk membentuk tim tersebut. Yang tanda tangannya adalah dinas pendidikan. Baik. Nah lalu Bu Nurul. Ya. Progres dari pembentukan TPPK di Kalsel ini seperti apa? Ini sudah berapa banyak atau berapa persen satuan pendidikan di Kalsel ini yang sudah membentuk TPPK ini? Ya baik. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan kita berbangga hati Pak Wasis untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada kesempatan ini saya boleh apresiasi nih buat seluruh satuan pendidikan, dinas pendidikan, masyarakat Kalimantan Selatan bahwa pada tanggal 9-10 September kemarin kita di kegiatan di pusat kita dinyatakan adalah provinsi yang terbaik satu dalam pencapaian pembentukan TPPKSP dan Satgas PPKSP. Seperti itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya. Keren semua satuan pendidikan di Kalimantan Selatan ya. Iya, luar biasa. Kemudian kalau berbicara prosentasenya untuk di Kalsel, Pak Wasis boleh dikatakan 99%, 23% Pak Wasis. Yang terakhir update terakhir kita. Tapi ya itu tadi pada tanggal 11 kita dinyatakan sebagai provinsi yang terbaik satu dalam progres pencapaian pembentukan tersebut. Oke, luar biasa. Jadi sudah 99% satuan pendidikan di Kalimantan Selatan sudah memiliki tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oke, terima kasih Bu Nurul. Dan Sanak Pendidikan Banua jangan kemana-mana. Kita lihat iklan berikut ini. Bapak Pandiran, yuk. Halo, Sanak Pendidikan Banua. Mohon dukungan kepada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Tolak semua jenis gratifikasi. Jika menemukan pegawai kami yang melakukan tindak gratifikasi, harap lapor ke laman www.lapor.go.id atau aplikasi Dangsanak dan media sosial kami yang lainnya. Terima kasih. Halo Sanak Pendidikan Banua, kita kembali lagi di Bapak Pandiran, bahasan terdepan pendidikan dan pembelajaran. Bapak Pandiran, yuk. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi berbincang dengan Ibu Nurul terkait dengan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ibu Nurul, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang TPPK ya. Betul. Terkait juga siapa anggotanya dan juga berapa persen sih TPPK yang sudah dibentuk di satuan pendidikan di Kalsel. Sudah 99% lebih, luar biasa. Nah, bicara tentang TPPK ini Bu, pastinya kan ada tugas dan fungsi ini. Tidak hanya dibentuk begitu saja, tapi ada tugas dan fungsi dari TPPK. Itu kira-kira apa saja sih Bu, tugas dan fungsi TPPK di satuan pendidikan ini? Baik, yang pertama untuk tugas TPPK SP, ini pada pasal 25 Pak Wasis itu adalah melakukan atau melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikannya. Kemudian terkait
dengan fungsi TPPK. Ini TPPK karena tadi kepala sekolah tidak terlibat sebagai keanggotaan. Jadi TPPK ini melakukan atau menyampaikan rekomendasi atau usulan terkait program kekerasan, program pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Ini salah satu fungsinya. Kemudian juga mungkin saya akan menyampaikan beberapa fungsinya saja Pak Wasis ya. Ini bisa dilihat nanti di Permendikbud 46 itu kalau tidak salah ada 13 fungsi dari TPPK ya. Kemudian memberikan masukan atau saran kepada kepala sekolah nih mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikannya. Karena tadi tujuannya adalah untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Kemudian fungsi yang kedua ini melakukan atau melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikannya. Jadi perlu sekali TPPK ini melakukan sosialisasi kepada seluruh warga satuan pendidikannya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, bisa melalui program kampanye ataupun edukasi-edukasi terkait PPK ini. Ini salah 3 dari beberapa fungsi TPPK, Pak Wasis gitu. Oh ya, baik. Ya. Jadi P-nya ada 2 Bu ya, Iya. pencegahan dan penanganan. Betul. Itu yang perlu diingat dan Sanak Pendidikan Banua. Betul Jadi sekali. ada pencegahan dan juga ada penanganan. Jadi Iya. tidak hanya menangani saja tapi juga Melakukan melakukan pencegahan. pencegahan Betul. begitu ya. Apabila ini Bu misalnya TPPK ini merasa kesulitan atau mungkin untuk menangani sebuah kasus gitu, kemana TPPK ini harus meminta bantuan. Oh betul. Jadi mekanisme penanganan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan ini yang pertama ditangani terlebih dahulu adalah itu TPPK. Kemudian terkait masalah itu tidak bisa diatasi oleh TPPK, maka TPPK diharapkan selalu berkoordinasi atau menyampaikannya ke Satgas PPK. Jadi mekanisme seperti itu Pak Wasis. TPPK tidak mampu nih menangani apabila terjadi kekerasan, maka TPPK minta bantuan kepada Satgas kabupaten kota. Seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu untuk penanganannya. Karena untuk memberikan atau mengakomodasi terkait dengan tim ahli, sekolah kan pasti tidak sanggup ya Pak. Jadi Satgas lah yang akan mengakomodasi semuanya. Seperti itu. Baik. Mungkin bisa ditambahkan Bu terkait dengan Satgas ini ya. Ini di-SK-kan oleh siapa dan anggotanya dari unsur mana saja begitu. Oh ya siap. Baik, kalau TPPK tadi yang meng-SK-kan itu adalah kepala sekolah ya, TPPK. Kemudian kalau Satgas, Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan, ini yang membentuk SK atau yang menerbitkan SK-nya, yang menandatangani itu adalah kepala daerah, misal bupati atau wali kota. Dan untuk yang provinsi itu adalah gubernur. Ya, gubernur. Lalu itu. Untuk unsurnya dari Satgas unsur dari Satgas ini Pak Wasis adalah Dinas Pendidikan sebagai koordinatornya, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa jadi juga ditambah dengan Dinas Kesehatan. Jadi antar UPTD yang bergerak dalam hal perlindungan anak seperti itu. Jadi ini lintas sektoral ini ya. Betul sekali, lintas sektoral. Tapi koordinatornya adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Betul. Baik, Bu Nurul. Untuk berikutnya, menurut Ibu Nurul nih, apa yang harus dilakukan di pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan supaya TPPKS di Satuan Pendidikan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik? Iya. Baik Pak Wasis, selama ini kan kita mengadvokasi satuan pendidikan bahwa wajib nih membentuk TPPK. Dan setelah membentuk, pasti ada pertanyaan sekolah atau satuan pendidikan, setelah dibentuk ngapain nih? Apakah kewajibannya hanya membentuk saja? Nah, untuk itu kita berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Satgas nih, Satgas
bisa memberikan edukasi kepada TPPK. Dalam hal apa? Dalam hal apa tugas dan fungsi TPPK itu. Nah, ini Pak Wasis artinya secara mekanisme turunan dari tugas Satgas ini adalah mengedukasi TPPK. Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh TPPK sehingga TPPK ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi melakukan pelatihan kah seperti itu. Tapi ada loh Pak Wasis, sudah kabupaten kota yang sudah menyambut baik nih terkait dengan program PPKSP ini. Pada saat kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Selatan kemarin, kita akan melaksanakan BIMTEK untuk satuan tugas ya kemarin di Aston. Nah, setelah itu ternyata dari hasil RTL, rencana tindak lanjut dari kegiatan kita, beberapa kabupaten kota itu sudah melaksanakan RTL-nya. Salah satu contoh itu adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bulan, kalau tidak salah, bulan Agustus kemarin itu adalah jenjang SMP. Jadi TPPK diundang, anggota TPPK diundang untuk mengikuti BIMTEK terkait tugas dan fungsi TPPK. Kemudian bulan September tadi juga jenjang SD, Pak Wasis. Ini, jadi sudah ada sambutan baik, sambutan hangat, antusias pemerintah daerah untuk melaksanakan, mengkampanyekan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini, Pak Wasis. Seperti itu. Ya. Jadi informasi untuk Dangsana Pendidikan Banua, jadi BPMP Kalimantan Selatan sudah melakukan BIMTEK ya untuk peningkatan kapasitas Satgas pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di 13 kabupaten kota. Betul. Dan harapannya nanti Satgas di kabupaten kota mengimbaskan kepada TPPK di satuan-satuan pendidikan seperti itu ya. Iya, betul sekali Pak Wasis. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa saja langkah atau strategi yang dilakukan UPT atau BPMP Kalimantan Selatan dalam hal mengadvokasi pemerintah daerah untuk penguatan tugas dan fungsi TPPK ini? Baik, kemarin tinjut dari kegiatan kita kan Ibu Bapak perwakilan dari Satgas Kabupaten Kota itu kan membuat RTL ya Pak Wasis. Langkah berikutnya kita akan melakukan evaluasi nih. Evaluasi dalam hal bukan menilai, tetapi kita apa sih kita ingin mengetahui sejauh mana nih sudah yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan amanat Permendikbudristek 46 ini. Jadi kita akan membentuk sebuah instrumen, menyusun sebuah instrumen untuk evaluasi dari rencana tindak lanjut mereka yang sudah mereka buat. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang berikutnya, tentu kita tidak bisa berharap dalam artian ini sepenuhnya menjadi tugas kita ya, menjadi tugas UPT seperti itu. Kita harus mampu bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dalam hal tentunya teman-teman wali wilayah ini khususnya bisa mengadvokasikan kembali nih apabila TPPK di kabupaten kota masih kebingungan dalam hal tugas mereka apa. Boleh dilakukan coaching kembali kepada satuan pendidikan yang membutuhkan. Bisa jadi untuk ini kita lakukan webinar kembali Pak Wasis. Jadi strategi yang pertama kita akan melakukan evaluasi terkait kegiatan kita. Kemudian kita kalau dari hasil evaluasi nih belum dipahami juga terkait tugas dan fungsinya, maka kita akan melakukan coaching kepada sekolah-sekolah yang terdata belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Mungkin seperti itu tahapan yang akan kita lakukan Pak Wasis dan sahabat Dangsanak. Oke, baik, terima kasih. Bu Nurul, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Dangsanak Pendidikan Banua? Ya. Terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan, ini di mana saja bisa terjadi, kepada siapa saja dan kapan saja ini bisa terjadi Bapak Ibu. Kemudian untuk hal ini terkait bagaimana kepedulian kita untuk bersama-sama
melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan ini tidak hanya menunggu apabila ada kejadian-kejadian, tetapi mulailah dari diri kita untuk selalu peduli dan respon terhadap adanya suatu kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Pak Wasis. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Mulai dari diri kita. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul atas penjelasannya. Baik, yang Sanak Pendidikan Banua, mari ciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman tanpa kekerasan. Anak terlindungi, Indonesia maju. Siap. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nurul Amini terkait dengan tugas dan fungsi TPPK di Satuan Pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan Bapandiran kali ini dan sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Bapandiran, yuk!